Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan laporan akhir penelitian dari kelompok kami. Oke, dari saya sendiri, Alani Mela Putri Satria, dan rekan-rekan saya, Yaitu saya Rania Naswa. dan Muhammad Akira Wardana Basuki. Bisa di next. Oke, yang melatar belakangi penelitian kami ini adalah di mana konsumsi gula berlebih telah menjadi masalah kesehatan global yang berkaitan dengan berbagai macam penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mahasiswa termasuk kelompok yang rentan terhadap konsumsi gula berlebih karena gaya hidup yang tidak teratur, stres, kurang tidur, dan kebiasaan mengandalkan makanan atau minuman manis sebagai sumber energi instan. Faktor lain seperti keterbatasan fasilitas memasak, rendahnya literasi tentang resiko konsumsi gula, dan budaya bekerja dari toko kopi memperburuk situasi ini. Pemahaman tentang pola konsumsi gula pada mahasiswa penting untuk merancang intervensi yang efektif guna meningkatkan kesadaran nutrisi dan mendorong kebiasaan makan yang lebih sehat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar kebijakan kampus untuk menyediakan makanan dan minuman sehat di kantin serta berkontribusi pada pengembangan model prediksi risiko penyakit terkait gula darah. Kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian kami, yang pertama, seberapa besar tingkat pengetahuan tentang konsumsi gula yang dapat mempengaruhi kesehatan pada mahasiswa. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi gula pada mahasiswa instrumentasi. Dan rumusan masalah yang terakhir adalah apa upaya atau inovasi yang dapat dilakukan untuk pengurangan konsumsi gula. Tujuan penelitian kami yang pertama untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsumsi gula pada mahasiswa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pola kebiasaan konsumsi gula pada mahasiswa. Dan tujuan yang terakhir, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya nutrisi dan bahaya konsumsi gula yang berlebihan. Oke, untuk tinjauan pustaka pertama kami adalah diabetes mellitus atau DM, yang dimana diabetes mellitus itu sendiri merupakan peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia akibat gangguan sekresi atau fungsi insulin. Menurut data statistik, prevalensi global meningkat, diperkirakan mencapai 643 juta jiwa di tahun 2030 dan 783 juta jiwa di tahun 2045 menurut IDF. Kemudian klasifikasi dari diabetes mellitus sendiri, yang pertama adalah diabetes mellitus tipe 1, yang dimana disebabkan oleh autoimun, kekurangan insulin absolut, dan biasanya pada anak-anak. Kemudian untuk DM tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin dan terkait obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian terdapat diabetes gestasional yang merupakan diabetes selama kehamilan dan risiko komplikasi ibu dan janin. Kemudian untuk tipe lainnya disebabkan oleh kelainan genetik, penyakit pankreas atau obat-obatan. Kemudian untuk kompilasinya terdapat dua, pertama yaitu tingkat akut, itu seperti hipoglikemia, DKA, hiperglikemia, dan hiperosmolar. Kemudian untuk tingkat kronisnya, contohnya seperti retinopati, nefropati, neuropati, dan penyakit kardiovaskular. Kemudian poin tinjauan pustaka berikutnya adalah minimnya pemahaman mahasiswa, di mana kurangnya kesadaran tentang perbedaan gula alami dan tambahan. Kemudian yang kedua, minimnya pemahaman membaca label nutrisi. Dan masalah yang terakhir, edukasi formal tentang gizi yang masih terbatas. Dampaknya, pola makan tidak sehat, konsumsi tinggi gula tambahan, dan resiko kesehatan jangka panjang. Kemudian untuk tinjauan pustaka berikutnya adalah program edukasi gizi, di mana edukasi formal
di mana program edukasi gizi ini kita mengambil 3 poin, yaitu edukasi formal, intervensi kampus, dan kampanye kesadaran. Di mana yang pertama, edukasi formal bisa dilakukan melalui workshop, seminar, dan sesi interaktif untuk meningkatkan kesadaran nutrisi. Kemudian untuk intervensi kampus, melalui penyuluhan dan penyediaan makanan sehat di kampus efektif mengurangi konsumsi gula. Kemudian yang terakhir, kampanye kesadaran yang dilakukan melalui media sosial, poster, dan seminar untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Kemudian tinjauan pustaka berikutnya adalah kampanye kesadaran bahaya gula, di mana kita menargetkan edukasi masyarakat tentang resiko gula berlebih seperti obesitas, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Kemudian untuk metodenya melalui media sosial, seminar, iklan, publikasi, dan pajak minuman manis. Contohnya Meksiko. Tinjauan pustaka berikutnya adalah kuesioner konsumsi gula harian yang bertujuan untuk melacak pola konsumsi gula mahasiswa. Untuk desainnya yaitu kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup. Terus untuk validitasnya kita mengkombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup. Dan untuk metode pengumpulan datanya secara online untuk menjangkau partisipasi yang lebih luas. Dan untuk analisisnya kita menggunakan analisis statistik untuk menentukan pola konsumsi dari responden atau mahasiswa. Nah, metode penelitian kami dari topik pola konsumsi gula pada mahasiswa instrumentasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pola konsumsi yang berhubungan erat dengan gaya hidup dan olahraga pada mahasiswa dan pengetahuan tentang bahaya konsumsi gula berlebihan. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei kuesioner dengan Google Form dengan metode kuantitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan pola konsumsi gula pada mahasiswa instrumentasi. Selanjutnya yaitu terdapat data hasil yang telah kami dapatkan dari penyebaran kuesioner. Yang pertama yaitu kami memberikan pertanyaan tentang apakah konsumsi gula mempengaruhi kesehatan. Dari grafik di atas merupakan respon terhadap pertanyaannya dengan skala penilaian yaitu 1 sampai 5, di mana 1 merupakan tidak berpengaruh dan 5 sangat berpengaruh. 68% responden memberikan skor tinggi skor tinggi yaitu 5, yang menunjukkan kesadaran yang baik terhadap dampak gula pada kesehatan. Namun masih ada sebagian responden dengan kesadaran rendah dengan skor 3. Lalu yang selanjutnya yaitu alasan utama konsumsi makanan atau minuman manis. Alasan utama konsumsi makanan atau minuman manis. Grafik di atas menggambarkan alasan responden memilih makanan atau minuman manis. Contohnya yaitu rasa manis atau energi instan atau kebiasaan atau ingin meningkatkan energi. Di mana 52% responden memilih makanan atau minuman manis karena untuk meningkatkan energi dan rasa manisnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor fungsional, energi, dan hedonis rasa mempengaruhi konsumsi gula. Selanjutnya yaitu frekuensi konsumsi makanan atau minuman manis, di mana kami memberikan 4 skala, yaitu yang pertama tidak pernah, yang kedua 1 sampai 2 kali, yang ketiga yaitu 3 sampai 4 kali, yang keempat yaitu lebih dari 4 kali. Grafik di atas menggambarkan frekuensi konsumsi makanan atau minuman manis. Sebanyak 88% responden mengonsumsi minuman manis atau makanan manis 1 sampai 2 kali sehari. Ini menunjukkan pola konsumsi gula yang cukup tinggi di kalangan mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu frekuensi olahraga, di mana kami juga memberikan 4 penilaian. Yang pertama yaitu tidak pernah, yang kedua yaitu 1 sampai 2 kali, yang ketiga yaitu 3 sampai 4 kali, yang keempat yaitu setiap hari. Di mana 60% responden berolahraga 1 sampai 2 kali seminggu. Namun, masih ada yang tidak berolahraga sama sekali. Hal ini menunjukkan perlunya promosi gaya hidup sehat untuk mengimbangi konsumsi gula. Lalu yang selanjutnya yaitu pentingnya inovasi pengurangan konsumsi gula. Sebanyak 92% responden mendukung inovasi, seperti penggunaan gula alami dan penyesuaian pada makanan kampus. Hal ini menunjukkan keterbukaan terhadap solusi yang lebih sehat. Selanjutnya yaitu pengaruh edukasi terhadap pola konsumsi gula,
di mana sebagian besar responden merasa informasi edukatif memiliki dampak besar terhadap pola konsumsi mereka. Edukasi dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran akan resiko gula berlebih. Pembahasan yang pertama yaitu kesadaran mahasiswa tentang dampak gula. Hasilnya, 68% responden menyadari bahwa konsumsi gula mempengaruhi kesehatan, namun hanya 36% yang sangat sadar akan dampak negatif gula berlebih. Pembahasannya yaitu tingkat kesadaran yang cukup tinggi menunjukkan adanya pemahaman dasar tentang pentingnya konsumsi gula yang terkendali. Namun, angka kesadaran yang masih rendah di sebagian responden menandakan bahwa informasi dan edukasi lebih lanjut sangat diperlukan. Edukasi formal melalui seminar atau kampanye kesehatan bisa membantu meningkatkan literasi gizi. Selanjutnya yaitu tingginya pola konsumsi gula. Hasil dari penelitian kami yaitu sebanyak 88% responden mengonsumsi makanan atau minuman manis 1-2 kali sehari. Lalu jenis makanan yang sering dikonsumsi yaitu seperti teh, teh manis, kue, dan coklat. 52 responden menyatakan konsumsi gula mereka bertujuan untuk meningkatkan energi. Pola konsumsi ini mencerminkan bahwa makanan dan minuman manis telah menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa. Faktor utama seperti keinginan energi instan dan preferensi rasa memperkuat pola konsumsi tinggi ini. Mahasiswa seringkali memilih makanan atau minuman manis sebagai solusi cepat untuk mengatasi kelelahan akibat aktivitas yang padat. Lalu selanjutnya, peran kebiasaan dan literasi gizi. 52% alasan utama konsumsi gula yaitu karena kebutuhan energi dan 40%-nya yaitu karena rasa. Namun, sekitar 40% responden tidak mengetahui batas aman konsumsi gula. Pola ini menunjukkan bahwa kebiasaan mengonsumsi gula seringkali bersifat fungsional dan emosional. Rendahnya literasi gizi pada sebagian mahasiswa menjadi tantangan untuk mendorong perilaku makan yang lebih sehat. Kurangnya kebiasaan membaca label gizi juga menjadi penyebab konsumsi berlebih tanpa disadari. Selanjutnya yaitu hubungan gaya hidup dengan kesehatan. 44% responden melaporkan gejala kesehatan terkait konsumsi gula berlebih seperti sering haus, lelah, dan lain-lain. 60% responden berolahraga 1-2 kali seminggu. Namun, ada yang tidak berolahraga sama sekali. Gejala yang dialami sebagian responden menunjukkan risiko kesehatan terkait pola konsumsi gula berlebih. Pola olahraga yang tidak konsisten atau minim memperburuk kondisi ini. Program gaya hidup sehat seperti promosi olahraga teratur dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan konsumsi gula. Selanjutnya yaitu dukungan terhadap inovasi dan edukasi. Sebagian besar responden, 92% menyatakan kesediaan untuk memilih makanan atau minuman rendah gula jika tersedia. Selain itu, 48% menyatakan inovasi edukatif berpengaruh besar pada pola konsumsi. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa terbuka terhadap perubahan, terutama melalui inovasi seperti makanan dengan gula alami, kampanye kesadaran, atau fasilitas pendukung seperti label gizi. Langkah ini bisa diterapkan di tingkat universitas melalui kantin sehat, seminar gizi, dan kebijakan kampus. Kesimpulan yang kami dapat yaitu pola konsumsi gula pada mahasiswa tergolong cukup tinggi. Edukasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran. Mayoritas mahasiswa mendukung inovasi makanan atau minuman rendah gula. Saran, kampanye edukasi gizi dapat dilakukan dengan diiringi penyediaan makanan atau minuman rendah gula di kampus, serta fasilitas gaya hidup sehat melalui olahraga dan komunitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.